Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa Waalaikumsalam lagi warahmatullahi bersama kami di podcast Sang Legislator. Podcast yang bisa menginspirasi kita dari Sang Legislator yang juga menjadi tamu kita. Dan pada kali ini kita akan mengangkat tema penyelamatan ruang ekologi di tengah pembangunan di daerah. Bersama saya ada Gus Tamim atau Ahmad Tamim, Wakil Ketua Komisi Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Semangat pagi. Gitu. Semangatnya pasti pagi walaupun siang ataupun malam. Oke, dan pantun seperti biasa. Di air tawar ikannya gurami, di Baik. air asin ikannya pari. Jikalau lelah saat diskusi, ingat Gus Tamim sang semangat pagi. Semangat pagi. Matur nuwun, terima kasih. Ya sebisanya Gus, ini kan apa ya? Iya, tapi orang Surabaya pasti ahli gitu. Iya. Bahkan bila perlu, yo parian, yo waduh kayak cak. Gus, jenengan itu ya, lahir di Blitar. Lahir di Tulungagung. Oh, lahir di Tulungagung. Lahir di Tulungagung sama dengan hari lahirnya NU, 31 Januari. 31 Januari. Tahunnya yang berbeda ya Gus ya. Ya pasti. Tahunnya berbeda, di Tulungagung, lalu berkarir sampai di Di Tulungagung lahir, Ya. ibu saya dari Tulungagung, bapak saya dari Blitar. Kemudian saya dibesarkan di Blitar sampai usia 12 tahun. Oke. Saat sekolah dasar, berarti Madrasah Ibtidaiyah, saya nyantri di tempat pesantren bapak saya. Dan kemudian saya lanjut ke Pondok Pesantren Sidogiri. Pertama kali mengambil langkah sebagai politisi itu gimana, Gus? Orang kayak aku ini kan kira-kira banyak yang sepadan, yang diuntungkan karena reformasi. Oh gitu. Saya nggak perlu ngantri. Ya mestinya kalau nggak ada reformasi ya saya ini kembali ke desa jadi petani yang baik lah kira-kira. Ya bantu bapak saya ngelola pondok pesantren, tapi ya karena reformasi ya kami agak ngenengah-nengah sedikit. Oh gitu ya. Ya santri dapat kemudian tempat yang akhirnya ya multi partai sehingga ngantrinya nggak perlu lama. Oke. Jadi Nah ini guyon ini. ya guyon, ya bro, siap ini. siap Jangan siap Gus kemudian. Tamim. Artinya di saat reformasi memang seluruh elemen bangsa ini sama-sama saling apa ya ingin memberikan apa sumbangsihnya kepada negara, termasuk juga di kalangan santri. Yang tiba saatnya hari ini sudah harus dievaluasi reformasi kita. Iya, katanya reformasi di korupsi, Gus. Oke, kita ke tema, Gus. Bisakah jenengan memberikan gambaran terkini ya ketersediaan ruang hijau dan ruang ekologi di Jawa Timur, termasuk kota-kota besar, gimana? Ruang hijau itu adalah hal yang krusial dan harus diupayakan. Harus diupayakan. Maka sejatinya adalah sangat mudah kalau itu di daerah-daerah yang masih kategori desa. Bikin aja gerakan yang namanya rakyat masyarakat menanam. Karena masih ada hampir seluruh warga masyarakat itu memiliki lahan kosong yang belum dimaksimalkan kalau di desa. Sehingga bagaimana kemudian menyelamatkan ruang ekologi di tengah pembangunan daerah. Kalau di desa maka supporting system cukup. Stimulan cukup. Sediakan bibit oleh pemerintah dengan bibit yang berkualitas. Rakyat yang kemudian menanam. Tapi kalau di kota sudah harus mulai ada positioning. Pemerintah terhadap izin-izin gangguan usaha, mohon maaf, langsung ke substansi ini. Kalau ada pengembang perumahan, real estate, kemudian mengajukan izin kepada pemerintah, harus sampaikan kepada pengembang, kalau fasilitas umumnya kemudian kau buat seperti ini mungkin nggak? Kalau kemudian, mohon maaf ini melebar, tidak ruang hijau. Kalau kemudian sapi tanknya, ipal komunalnya kau buat seperti ini mungkin apa enggak? Kalau resapannya kau buat di sentral seperti ini mungkin atau tidak? Hal-hal yang kayak begitu hari ini pemerintah sudah harus berani. Apa ya? Sekalipun kalau kita tuangkan dalam bentuk regulasi ini menghambat investasi. Tapi bahwa kita komunikasi baik-baik, pengembang dan pengusaha itu yang penting kan untung.
Ya artinya apa ya? Keberpihakan kepada RTH-nya harus lebih Nah, maksimal itu. jadi ruang hijau yang kami maknai ini tidak sekedar kemudian area hijau yang kemudian penuh dengan tanaman keras atau tanaman padat, tapi adalah bahwa ruang hijau itu identik dengan ketersediaan ruang untuk masyarakat dalam rangka bersuara, dalam rangka mencurahkan isi hati, menyatu dengan alam. Ini bagian yang dalam pikiran kami, ruang hijau yang tidak sekedar hutan lindung, tapi ruang hijau yang melahirkan kemanfaatan untuk publik. Oke. Artinya ruang hijau punya makna bukan hanya sebagai jantung wilayah, tapi betul. juga tempat bersua bagi masyarakatnya gitu Gus ya. Ya, Nah, komitmen legislasi terkait tingkat di Provinsi Jawa Timur khususnya saat ini terkait pengaturan RTH itu apakah sudah memadai atau masih perlu ada revisi tambahan? harus perlu direvisi dan disempurnakan. Ya. Jadi begini contohnya begini. Eh, kita ini ada PU apa namanya sarana prasarana, ada PU kaitan dengan permukiman warga, cipta karya lah katakan ya. Nah, PU ini hadir tidak sekedar bagaimana menjadi fasilitator lahirnya yang namanya hunian-hunian baru yang dilengkapi dengan sarana ruang terbuka hijau, tapi juga memfilter komitmen terhadap yang namanya rencana tata ruang, tata wilayah. Nah, yang terjadi adalah, mohon maaf, kalau pengembangan yang berskala besar, yang berakibat pada peranata lingkungan, semisal kayak apartemen, kayak hunian yang kemudian ratusan rumah semisal, ini diintervensi saya kira mudah. Tapi hunian-hunian yang sudah masuk ke daerah-daerah pinggiran, yang hanya 4-5 rumah, yang hanya 10 rumah, ini kan ya tentu rumah sangat sederhana. Ya. Ya, kalau kita mau paksa kemudian bahwa pengusahanya harus menyediakan ruang terbuka hijau, ya nggak mungkin. Nah, mungkin disinilah yang kemudian negara harus hadir. Memberikan fasilitas tambahan. Memberikan subsidi yang positioning ini kemudian ada kerelaan dan pemahaman dari kemudian yang akan menghuni ownernya bahwa pentingnya ruang terbuka hijau. Pemahaman ini setidaknya tersampaikan, jangan sampai kemudian menjadi narasi yang tidak menjadi lampiran yang harus diperhatikan oleh baik itu penghuni maupun pengembang. Ownernya akan menempati maupun yang mengembangkan. Artinya pemerintah harus membuka dialog terhadap investasi misalnya cipta karya itu untuk jika nggak mampu buat RTH yang besar gitu mungkin akan kami bantu begitu Gus. Nampaknya harus begitu. Hari ini kalau kehadiran kita dalam bentuk yang narasi, mohon maaf, sahabat Lentera yang ya orang menerimanya sebelah mata. Lepas dari persoalan tata ruang semisal ataupun ruang terbuka hijau. Kenapa kemudian kita bisa mengatur yang namanya moda transportasi publik semisal? Dengan bangganya Ibu Gubernur menyampaikan kepada apa namanya di laporan kinerjanya adalah bahwa kita alhamdulillah berhasil dengan menyediakan layanan publik yang murah. Trans Jatim semisal. Ya. Ini ada subsidi. Karena yang namanya pengusaha mesti harus untung. Yang namanya karyawan yang bekerja juga harus ada kepastian bahwa ya saya ini sejahtera. Maka kemudian subsidi. Dari situlah kemudian tidak boleh ada ketergantungan selama-lamanya subsidi. Tapi harus ada mandiri. Buktinya apa? Di koridor-koridor yang pertama sudah ada namanya luxury. Ternyata secara otomatis rakyat itu memilah. Oh, ternyata yang perlu hidup dengan subsidi ya otomatis rela sedikit ngantri. Hanya berbayar 5.000 untuk masyarakat dan 2.500 untuk anak-anak kita yang kuliah maupun yang belajar. Tapi yang berkemampuan luxury.
Nggak perlu subsidi, ya tentu tidak 5.000, tapi 20.000, bahkan 30.000. Setelah kemudian jalan, oh ternyata inovasinya bertambah. Transjatim dibuka di Lingkar Malang semisal. Kita hanya fasilitator, memastikan manajerialnya, tapi kemudian bagaimana pembangunan halte-haltenya dilakukan oleh kabupaten dan kota. Artinya percepatan ini memang harus kolaboratif. Nah, urusan terbuka hijau, ini yang paling tepat kolaborasi kita adalah bersama dengan masyarakat. Kenapa begitu, Gus? Artinya? Karena ini butuh dirawat. Oh, gitu. Oke. Ketika pengembang, ketika pengusaha sudah ada kerelaan menyediakan ruang terbuka hijau, Ya. terus kemudian tempatnya juga dirasakan oleh masyarakat penuh dengan arti dan makna. Iso tinggi melaku esu, pagi-pagi kita jalan di situ, olahraga. Lah kalau kemudian tidak diterima oleh masyarakat dalam bentuk tanggung jawab, terus kemudian jadi kotor, ya selesai pula. Yang namanya keberlangsungan penuh makna tadi itu. Oke. Mungkin Kalau toh rakyat kemudian menerima manfaatnya, tapi rakyat juga merasa memilikinya. Dengan demikian akhirnya ada kerelaan secara sosial untuk merawatnya dan menjaga keberlangsungannya. Oke, itu kalau di ranah investasi di perumahan ya, misalnya begitu, Iya. atau di kondisi bangunan fisik. Nah, bagaimana dengan investasi-investasi yang membutuhkan ruang terbuka hijau atau perawatan ekologi di daerah-daerah industri, Gus? Ini yang kadang-kadang memang MOU kita kurang detail ya. Jadi kemarin kita rapat koordinasi kaitan dengan sumber daya air semisal, bahwa debit air di Pasuruan apa itu ya, Umbulan, ini sangat amat berkurang. Oh, Padahal manfaat air kita itu jelas. Satu, ada spam yang kemudian diambillah air Umbulan itu kemudian dibawa ke Surabaya sampai ke Gresik. Ini pihak ketiga, ini investor. Kemudian saya tanya, selain persoalan air PDAM masih ada? Oh ada Pak Tamim, itu. Ada air mineral dalam kemasan, Aqua juga mengambil dari situ. Nah, mestinya pada saat kita memberikan rekomendasi apalagi izin kepada pengusaha-pengusaha itu, kepada investor itu, dia harus berkewajiban juga kemudian untuk menanam pohon, mereboisasi, menghijaukan kembali di area-area yang ada di sekitar itu. Termasuk kalau memang tidak mungkin karena itu lahan privat semisal, ya bikin yang namanya serapan air. Bikin serapan air di beberapa desa yang tidak mengganggu, wong itu hanya digali, kemudian ditutup kembali. Nah, dari situlah kemudian makna daripada ruang terbuka hijau ini, selain untuk banyak hal yang nampak di atas, tapi juga menyelamatkan hal yang terkait dengan persoalan air bawah tanah kita. pernah tidak Komisi D secara khusus atau secara punya penetrasi khusus pada lokasi industri tertentu gitu, Gus, untuk mengebut mengevaluasi sistem ekologi yang harusnya dia. Kemarin kita rapat kerja dengan mitra kita terkait dengan persoalan itu. Ya, kita butuh percepatan, dan percepatan itu kalau bicara yang namanya negara ya tentu dengan kolaborasi kabupaten kota. Atau ya kita paksa yang namanya otoritas pengusaha yang ada di sekitar itu yang memanfaatkan hal yang terkait dengan ruang terbuka hijau, ya kita paksa. Memaksanya itu dengan peraturan daerah, memaksanya dengan undang-undang, memaksanya dengan regulasi, yang kemudian harus ada yang namanya punishment. Regulasi kita sudah cukup, Gus, sebenarnya? Sangat amat perlu untuk disempurnakan. Oh, gitu. Karena apa? Memang kita bikin aturan itu sekali lagi tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya. Sementara yang namanya peraturan daerah itu bolehnya paling sanksi administrasi. Itu pun setelah kemudian teguran. Itulah setelah kemudian surat peringatan. Nah, hal-hal yang terkait dengan hubungan prestasi yang kemudian berakibat pidana, tentu itu bukan otoritas kita, itu adalah otoritas penegak hukum tentunya. Nah, beda dengan undang-undang. Nah, inilah kira-kira yang kemudian lebih baik kita berkomunikasi dengan baik untuk menuju kolaborasi yang baik. Oke.
Di kawasan pertambangan gimana, Gus? Artinya apakah mereka juga masih apa ya? Ada beberapa kawasan tambang seperti Galian C yang masih kemarin eh, ada sempat ya di Magetan ada apa Iya, kecelakaan, lalu kemarin di Gresik juga ada yang nyemplung gitu di Galian C yang belum ditutup gitu, Gus. ada diskusi yang menarik, sahabat Lentera. Satu ketika kami Komisi D dapat pengaduan dari masyarakat. Oh, Ini ada izin tambang Pak Tamim yang perlu harus segera ditutup. Loh, kenapa? Karena apa namanya merusak ekosistem. Bahkan apa namanya menciderai kami karena merusak lingkungan hidup. Ini buktinya Pak Tamim. Padi kami tidak panen. Karena setelah penambangan itu kemudian dilakukan, maka kemudian airnya keruh. Dan air keruh itulah yang kemudian masuk ke lahan-lahan petani kami. Sehingga yang masuk ke lahan petani adalah apa ya bahasanya lumpur. Sehingga pertanian kami tidak panen. Tutuplah Pak Tamimah. Ternyata kan tidak mudah menutupnya. Pertama kemudian pengusahanya datang. Pak Tamim, kami ini berizin Pak Tamim. Ya bolehlah kami dipersoalkan. Bukankah di tempat yang Bapak datangin kemarin yang banyak tidak berizin? Nah, kami yang sudah izin dipersoalkan, mereka yang tidak izin. Ya gimana kami mempersoalkan, wong kami nggak tahu datanya. Setelah kami cek kembali, loh, malah lebih banyak yang tidak berizin daripada yang berizin. Setelah kami lihat, ya kadang-kadang mohon maaf sekali. Kok berani-beraninya Anda belum berizin kok kemudian sudah melakukan aktivitas tambang. Kok kayak nggak tahu aja Pak Tamim. Kami sudah berupaya izin. Tapi ya panjang izin itu, nggak mudah. Temanmu itu lo bisa izin. Pak Tamim itu bisa dan cepat ya karena di belakangnya ada bos. Ngomongnya begitu. Lah terus kamu nggak takut? Ya kan kami berjalan juga ada yang melindungi si Pak Tamim. Nah inilah saya kok yakin nggak lama lagi model kayak begini selesai. Jadi sejatinya mudah sekali. Kalau kita ingin lingkungan kita terjaga, maka pengawasan, partisipasi masyarakat adalah nomor satu. Ketika kami urai masalah yang tadi saya ceritakan itu, wah pro dan kontra ternyata. Ekosistem terganggu, lingkungan terganggu, tapi kan masyarakat juga butuh yang namanya pekerjaan. Ratusan orang bekerja di situ. Dan yang mengusulkan tadi itu, ketika kemudian ditarik oleh pengusahanya untuk menjadi bagian pekerja, ya selesai urusannya. Akhirnya ya apa ya, hukum ini kadang-kadang ya hadir kalau diperlukan saja. Padahal kan mesti harus ada kepastian hukum. nah itu, mungkin gini, Gus. Peran serta masyarakat, akhirnya ketika masyarakat diberi peluang juga, akhirnya ada yang begitu gitu. Nah, Kan gitu, Gus. ini sama juga bicara tentang yang namanya ruang ekologi di tengah pembangunan. Ya. Saya dulu melihat yang namanya Malang Raya itu penuh dengan area hijau. Bahkan ada Matos itu juga area hijau. Di pedestrian ini. Iya, itu yang kemudian ada Brawijaya ke sebelahnya itu. Saya yakin semuanya sepakat itu harus abadi menjadi ruang hijau. Tapi kan bisa jadi kepentingan publik yang kemudian apa ya, secara keinginan ya tentu butuh yang namanya perbelanjaan menatap era hari ini. Wow, itu pro dan kontra. Tapi pro dan kontra pada saat itu, hari ini sudah nggak ada lagi pro dan kontra itu. Apakah orang Malang sudah tidak lagi berpikir masa depannya? Apakah kemudian pro dan kontra hal yang seperti itu adalah hal yang biasa? Perlunya yang namanya regulasi hadir. Sekali lagi dalam bentuk dokumen negara, rencana tata ruang, rencana tata wilayah, bila perlu sampai kemudian detail, bagian daripada upaya mengabadikan ruang terbuka hijau untuk masa depan generasi kita. Oh iya. Tanpa konsisten di urusan itu,
Ya, saya nggak yakin karena kota semakin padat penduduknya, semakin memungkinkan datangnya investor, dan semakin memungkinkan terbukanya yang namanya lapangan pekerjaan, dan itu semua adalah ya pundi-pundi kehidupan. Benar-benar kehidupan. Gus Tamim, Iya, artinya eh, apa ya? Ini sebuah kontradiksi. Artinya ketika kita sama-sama ingin membenahi kondisi ini, kondisi perizinan, kondisi apa ekologi. Nah, tapi di situ juga ada nilai-nilai ekonomi yang terus berjalan. Artinya ini kan bagaimana ya mengawinkan ini ya dalam satu frame yang sama. kerelaan duduk bersama yang melibatkan para pihak pasti ada jalan keluar. Selagi ego sektoral ini masih menjadi bagian daripada nafsu prestasi sekte yang kemudian akan menjadi tujuan, nggak akan pernah tercapai. Contoh, suatu ketika Komisi D datang ke satu tempat yang di situ mengharuskan ada pembangunan gorong-gorong berskala besar. Karena tempat ini banjir ketika musim hujan dan padat penduduk. Dan di situ juga banyak ada Brawijaya, ada Politeknik yang semuanya menolak. Bentroklah dengan warga. Karena ketika gorong-gorong dibangun, maka kemudian kita harus memotong pohon. Mereka berkeyakinan, berpendapat bahwa walhilah katakan, wahana lingkungan hidup yang kemudian menjadi otoritas terkait dengan persoalan lembaga swadaya masyarakat, yang jargonnya adalah tanamlah pohon, mesti esok kiamat, begitu kan. Itu tuh berkeberatan. Akhirnya kami datang. Ya kalau pohon ini nggak ditebang, nggak mungkin kita bangun. Sekarang apa kemudian salah kalau kita tebang pohon itu yang kemudian akan kita tanam kembali? Nggak mungkin, Pak. Mana ada yang namanya trotoar atasnya dipasang atau ditanam pohon? Loh, gorong-gorong ini ditanam di kedalaman 5 meter dari tanah. Yang ujung sana memang nggak mungkin. Tapi yang sini mungkin, Mas. Karena pohon yang sudah tumbuh puluhan tahun ini ternyata kedalamannya nggak sampai 5 meter. Kalau toh 5 meter, akarnya masih memungkinkan untuk ke samping. Oh, begitu Pak ya? Ya, pikir kami kalau dibangun gorong-gorong ya sudah nggak mungkin Pak. Oh, nggak bisa Pak. Siapa yang mau nanam gitu kan? Nah, ternyata kemudian ya, kalau provinsi sudah membangun gorong-gorongnya, maka ya tentu Pak Wali Kota lah yang kemudian menyediakan dana untuk penanaman kembali. Ayo Pak, sekarang kita bikin pernyataan, anggarkan untuk itu. Disaksikan oleh semua para pihak. Walhi juga ikut tanda tangan. Selesai. Pembangunan kemudian berjalan. Setelah kemudian ditutup kembali, diberi ruang untuk kemudian seperti semula. Ya tentu ya dari kecil, dari biaya. Ya tidak kemudian terus butuh waktu ya, butuh waktu yang panjang. Tetapi bahwa niat baik dan harapan mulia itu ada. Akhirnya warga masyarakat menerima, itu pun juga belum kemudian selesai. Begitu penggalian dimulai, keluar air yang luar biasa, karena belum terkoordinasi dengan PDAM setempat. Oh, ternyata banjir meluap, waduh. Ternyata hanya persoalan menyelesaikan banjir, yang solusinya harus dibangun gorong-gorong yang besar, gorong-gorong primer lah kira-kira begitu, yang sekendarnya adalah yang dari masyarakat atau perkampungan masuk ke situ. Ternyata ada hal yang lain yang harus kita koordinasi. Karena di dalam itu ada PDAM, di dalam itu ada Telkom. Ya. Memang harus rela, harus capek. Harus capek. Harus capek. Makanya ketimbang kemudian capek kayak begitu, ayolah kemudian tata kota ini dibenahi. Tidak harus kemudian semua ngumpul di jantung kota. Relakan kemudian kota itu untuk kemudian melebar.
Kita lihat kan sekarang yang namanya Surabaya Selatan masuk Sidoarjo ini sudah jadi jalan kota semua kan. Ya, Mulai dari Ahmad Yani terus kita kan nggak pernah putus, semua ada rumah itu. Daripada kemudian kita harus mengeluarkan biaya besar dan koordinasi yang tidak mudah, tata kota kita ayo kita perluas, yang tujuannya adalah agar supaya kalau itu hunian, maka huniannya hunian yang layak. Kalau itu kemudian area yang harus kemudian kita bikin perusahaan, maka ya tidak terlalu kemudian di tengah kota. Belanda dulu itu luar biasa, bikin pabrik gula di pinggir-pinggir kota. Tapi hari ini akhirnya pabriknya pun juga di tengah kota. Di tengah kota. Ya kira-kira itulah seiring berjalannya waktu. Ada proses di mana komunikasi itu bahkan bisa sampai ke pejabat berikutnya kan, Gus. Hal-hal kayak begitu itu. Nah, itulah kemudian multi years, ya. Makanya dokumen ini harus dokumen yang penting yang harus dipedomani. Kalau toh kemudian merevisi ya detail tata ruangnya. Jangan induk tata ruangnya. Ya memang kadang-kadang berat sih ketika ada investor datang dan kemudian mintanya tempatnya di ini. Kita buka dokumen kita, nabrak dengan dokumen ruang terbuka hijau. Dan kadang-kadang pengusahanya juga yang membawa adalah orang yang patut untuk diberi penghargaan. Ini yang kadang-kadang komitmen kita pudar ketika sudah sampai pada tataran konsepsi. Apalagi bicara konsistensi. Ya. Nah, konsepsinya ada, baru yang namanya tahap kedua, di level 2 setelah komitmen, kadang-kadang negeri ini sudah tidak lagi menghiraukan yang namanya undang-undang dan aturan serta regulasi. Akhirnya Tuhan memperlihatkan banjir di Sumatera. Itu kan peringatan Tuhan kan? Mau alasan apa lagi? Apalagi sekarang ada yang namanya subhanallah. Ini jejak digital yang tidak bisa ketika ada yang namanya bencana yang kemudian direkam oleh publik. Gak iso sekarang kita kemudian berpura-pura apalagi tidak jujur kepada rakyat. Masa ada yang ngomong, itu kan pohon-pohon yang sudah lapuk ke bawah air. Nah lapuk kok digerajeni terus kemudian ukurannya podo ini kan ya. Ya nggak boleh lah kemudian. Ini adalah bencana, ini peringatan Tuhan, ayo kita konstruksi kembali. Bagaimana ruang terbuka hijau kita yang tidak hanya urusan kota dan hunian, tapi ruang terhijau untuk Nusantara, penyelamatan hutan kita, ini adalah segala-galanya. Nah, menuju itu lantas bagaimana, Gus? Kalau misalnya kita kan berangan-angan, di meja ini kita berangan-angan, tapi dalam praktek di lapangan itu sangat susah untuk melepaskan cengkraman upaya-upaya untuk menerobos aturan, dan bahkan yang melanggar aturan dan kadang-kadang yang membuat aturan itu sendiri gitu, kadang-kadang begitu, Gus. Satirnya begitu. Keyakinan akan kebenaran harus diperjuangkan. Keyakinan akan kebenaran harus dinyatakan. Kalau kita evaluasi boleh, tapi harus ada solusi yang terbaik. Banjir sudah berlalu. Korban menelan ratusan jiwa manusia. Kalau kita kemudian mengatakan pasti ada yang salah, jawabannya iya. Tetapi bahwa mindset kita harus kemudian mampu menatap masa depan. Yang salah harus ditindak sesuai dengan aturan hukum yang ada. Tapi dari ini semua pelajaran, ayo kemudian kita benahi bersama-sama. Dan membenahi bersama-sama yang paling tepat adalah rencananya harus bagus. Tapi jangan lupa kejujuran, keteladanannya harus ada di pemimpin kita. Oke, baik. Lah kalau gak ono Mas, ya nggak bisa Mas. Iya. Keteladanan, kembali lagi keteladanan lagi, Gus, berarti ya. Saya tidak lagi melihat sekarang ada pejabat kemudian dikawal forader segala macam hari ini. Ya. Kayaknya sudah musimnya kok sekarang memimpin dengan keteladanan.
Oke. Yang wing 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 wing, saya lihat oh orang sakit, wing wing jenazah, itu kan. Iya, iya, iya. Ya kalau presiden ataupun pejabat yang punya otoritas harus Mas, harus itu simbol negara dan kemudian harus aman. Tapi kalau kemudian asal orang punya duit, asal orang punya jabatan yang kemudian ya menistakan keberadaan rakyat yang harus berlelah macet, ini kok saya kira, dan saya langsung diberitahu itu oleh pemimpin kami, pemimpin partai kami, wes gak usah dikawal-kawal, wes macet dilakoni bareng karo rakyat. Ya begitu memang. Oke. Reformasi kita harus kemudian dievaluasi kayaknya ini, Mas. Iya, iya, iya. Oke Gus, bisa kasih pesan-pesan Gus, reformasi ruang ekologi yang semakin hari semakin terancam. Silakan Gus. Ruang terbuka hijau tidak hanya sekedar kebutuhan, tidak sekedar kemudian kepentingan, tapi adalah proses untuk menjaga kelestarian masa depan bumi Nusantara. Dulu ada musisi legendaris di Surabaya ini, bunyi syairnya adalah lestari alamku, lestari desaku. Oke. Itu artinya bahwa secara filosofi yang masih memungkinkan untuk kemudian terjaganya ruang terbuka hijau adalah desa. Oke. Tapi jangan lupa kota dan seluruhnya harus kemudian menjadi bagian daripada upaya bersama-sama untuk menjaga ruang terbuka hijau kita. Oke, baik. Lestari alamku, Lestari Lestari Desa Desa. dari almarhum Goblo. nah kira-kira itu. Nah, oke kuis langsung Gus. Pagi hari atau sore hari? Pagi hari, Jas atau safari? jas hijau, jas merah, Kultural atau struktural? kultural. Oke. Investasi atau ekologi? Ekologi yang sekaligus investasi. Oke. Evaluasi atau introspeksi? Introspeksi. Oke, baik. Yang pasti di dalamnya ada evaluasi. Oke, makasih Gus Tamim atas waktunya. Suun. Mudah-mudahan sehat selalu. Saya Yasin Al-Rafiri, mohon undur diri. Sampai jumpa.